Saat kamu diuji dengan kesulitan ekonomi, sebaiknya kita perbanyak baca sholawat ya. Kita banyakin baca sholawat, istiqomah sholawat, rutin sholawat, dawamin sholawat ya, riadoh sholawat. Pokoknya setiap hari tuh sholawat. Nggak usah mikir dari mana dapat uangnya, dapat mana rezekinya. Penting kita sholawat, sholawat dan sholawat, sholawat aja terus. Kalau bisa baca sholawat munjiat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat ya, karena sudah banyak sekali ya teman-teman kita yang riadah sholawat ya, tempuh jalur langit dengan sholawat, istiqomah sholawat, geber-geberan baca sholawat, sehingga beliau yang rutin baca sholawat ini bisa mendapatkan keberkahan sholawat, merasakan keajaiban sholawat ya. Dan mungkin saat kamu diuji dengan kesulitan ekonomi ya sebaiknya kita perbaiki ibadah kita ya, terutama ibadah wajib seperti sholat ya. Dan sebaiknya kita minta ampun sama Allah ya, dan kita perbanyak baca sholawat. Kalau bisa kita baca sholawat munjiat, karena kata Habib Novel Al-Idris itu, kalau ingin hajatnya kabul, banyakin baca sholawat, yakni baca sholawat munjiat 1000 kali sekali duduk di malam hari, kata Habib Novel Al-Idris ya. Dan sebenarnya healing sejati datang dari dalam diri kita sendiri ya. Menjadikan ibadah itu sebagai me time bisa membantu menenangkan pikiran ya. Kalau kita banyak baca sholawat ya, dawamin sholawat, itu akan menenangkan hati. Sholat memberikan ketenangan, zikir menghadirkan kedamaian, dan berbagi atau sedekah itu dengan sesama bisa meringankan beban batin. Ketakwaan tuh membantu kita melepaskan luka batin dengan menerima ya teman-teman, dengan cara berserah dan tetap berjalan dengan hati yang tenang. Semakin kita mendekat kepada kebaikan ya, semakin ringan langkah kita untuk menjalani hidup ya teman-teman, karena ketenangan sejati datang dari hati yang ikhlas dan damai. Kalau kita banyak baca sholawat, maka hati kita akan jadi lebih tenang. Kalau kita banyak baca sholawat, sering sholawat ya, Allah akan berikan keberkahan hati yang damai ya. Bagaimana cara menjadikan ibadah untuk menjadi healing diri sendiri ya? Kita tuh sering melakukan ibadah tapi ternyata tetap merasa nggak tenang untuk menjalani diri gitu, kadang gitu ya. Maka sebaiknya kita perbanyak baca sholawat. Dan apakah yang salah dari memaknai ibadah itu sendiri ya? Siapa tahu kita tuh relate dengan cerita tentang testimoni keajaiban sholawat ini ya teman-teman. Nah, karena teman kita ini yang ngamalin sholawat, yakni sholawat munjiat, subhanallah, tanpa diduga-duga berkah sholawat munjiat rezekinya datang tak terkira. Itulah kedahsyatan sholawat ya, keajaiban sholawat, atau yang disebut dengan keberkahan sholawat, the power of sholawat munjiat. Nah, baik, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni keajaiban sholawat dari Kak Purwanti. Assalamualaikum Mbak Vina, saya Purwanti, perkenalkan ya, ini kisah nyata saya tentang kisah keajaiban sholawat. Nyata saya rasakan keberkahan sholawat tersebut. Bener banget Mbak Vina, keajaiban sholawat munjiat, Masya Allah, the power of sholawat munjiat, dahsyatnya sholawat munjiat. Padahal aku baru seminggu Mbak Vina ngamalin rutin sholawat munjiat, karena memang dengar dari Habib Novel Al-Idris ya. Waktu scroll saya tuh nemu videonya Habib Novel Al-Idris, entah itu dari channelnya Habib Novel Al-Idris atau selain dari Habib Novel Al-Idris. Pokoknya waktu itu saya tuh ngeklik video dari
Habib Novel Al-Idrus, dan saya dengar ya ceramah dari Habib Novel Al-Idrus itu tentang kalau katanya Habib Novel Al-Idrus kalau pengen hajatnya kabul baca sholawat munjiat 1000 kali sekali duduk di malam hari. Nah, aku kan baru seminggu ngamalin rutin sholawat munjiat ya. Biasanya kan hanya sholawat Jibril aja Mbak Vina. Nah, seminggu saya ngamalin sholawat munjiat 1000 kali sekali duduk seperti yang diceramahnya Habib Novel Al-Idrus itu. Kemarin siang tiba-tiba orang yang punya hutang ke saya itu yang hutang-hutangnya itu udah bertahun-tahun lamanya Mbak, WA katanya mau transfer, mau bayar hutang, padahal selama ini tuh nggak pernah komunikasi lagi sama sekali Mbak Vina. Subhanallah, itu mungkin dari keberkahan sholawat ya. Sedahsyat itu sholawat munjiat. Kalau kita ngamalin sholawatnya secara sungguh-sungguh, ternyata benar ya, baru seminggu aja ngamalin sholawat munjiat, Allah sudah berikan keajaiban sholawat munjiat tersebut. Allah sudah memberi kita tanda-tanda keberkahan sholawat munjiat tersebut. Subhanallah Mbak Bina, saya nggak nyangka sama sekali. Itulah testimoni keajaiban sholawat munjiat yang saya rasakan. Terima kasih buat Mbak Vina yang sudah bacakan testimoni keajaiban sholawat munjiat yang saya dawamin. Semoga bisa memotivasi saya sendiri dan teman-teman di luar sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Purwanti atas kiriman testimoni keajaiban sholawat munjiat. Ya teman-teman, ini kisah nyata dari Kak Purwanti, yakni keajaiban sholawat munjiat. Karena Kak Purwanti ini ngamalin sholawat munjiat, dan beliau itu ngamalin sholawat munjiat baru seminggu katanya ngamalin sholawat munjiat 1000 kali, karena beliau itu termotivasi dari ceramahnya Habib Novel Al-Idrus ya. Waktu scroll di YouTube, beliau tuh nemuin video Habib Novel Al-Idrus, entah tuh videonya Habib Novel Al-Idrus atau di channelnya Habib Novel Al-Idrus atau di channel selain Habib Novel Al-Idrus. Pokoknya ada videonya Habib Novel Al-Idrus, beliau itu memutar ceramahnya Habib Novel Al-Idrus. Ternyata di ceramahnya Habib Novel Al-Idrus itu berceramah tentang kalau pengen hajatnya segera kabul, baca sholawat munjiat 1000 kali sekali duduk di malam hari. Nah, ternyata Kak Purwanti mengamalkan amalan dari Habib Novel Al-Idrus tersebut ya teman-teman, yakni amalan dari Habib Novel Al-Idrus, yakni baca sholawat munjiat ya. Baca sholawat munjiat 1000 kali sekali duduk di malam hari. Subhanallah, Kak Purwanti baca sholawat munjiat 1000 kali sekali duduk di malam hari, dan qadarullah ternyata ada orang yang punya hutang pada Kak Purwanti yang sudah bertahun-tahun lamanya. Beliau tuh WA, dan bahkan katanya mau transfer, mau bayar hutang-hutangnya itu, padahal udah lama nggak komunikasi ya, nggak ada komunikasi, nggak ada tegur sapa ya. Ternyata qadarullah atas izin Allah. Mungkin inilah yang disebut dengan keberkahan sholawat munjiat atau keajaiban sholawat munjiat yang didawamkan oleh Kak Purwanti. Subhanallah, karena termotivasi dari ceramahnya Habib Novel Al-Idrus, karena nonton video dari Habib Novel Al-Idrus, sehingga Kak Purwanti ini mengamalkan amalan sholawat munjiat. Dan qadarullah, subhanallah, atas izin Allah keajaiban sholawat munjiat pun beliau rasakan ya. Keberkahan sholawat munjiat itu pun beliau alami. Nah, cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholawat munjiat 1000 kali sekali duduk dari Kak Purwanti yang termotivasi dari videonya Habib Novel Al-Idrus atau ceramahnya Habib Novel Al-Idrus itu bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.